Nyinyir itu. Ya, lihat dulu gaya Abu Nawas kayaknya pengen menolak. Ya. Ngenyek gimana sih ngenyek? Pada saat itu Abu Nawas berubah pikiran. Wah. Nggak kena nih kalau gue ngalah nih. Ya berat, dia gentak sama Abu Nawas. Ya Tuan Raja, saya siap untuk bertanding pada siang ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, pada malam ini marilah kita dengarkan cerita dongeng Abu Nawas. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa mencairkan otak yang sedikit tegang. Kurang lebih begitu. Jadi pada suatu hari Baginda Harun Ar-Rasyid nih ingin menikmati hutan, ingin ngajak ini teman-temannya nih, para menterinya. Kalau kita bilang orang Betawi, ayo kita sekarang nih, mumpung lagi libur, kita berburu yuk. Asik kayak suasana berburu nih, kira-kira begitu deh. Jadi mereka bersiap-siap nih, membawa perkakas buat memburu. Banyak segala macam, halu balang, ini rakyat jelata, pada pengen mengikuti acara itu, berburu, acara raja. Kayak ada press gitu ya. Nih Presiden Jokowi nih, mau ngelihat satu babakan, umpamanya nih, mau belusukan, wow, ini menteri rame, tentaranya, polisiannya, satpol pp-nya, banyak dah. dia aja udah rame. Gimana orang nonton ibu-ibu ngeliat Jokowi mana, pengen begitu. Orang namanya antusias masyarakatnya pengen lihat. Tiba-tiba di tengah perjalanan nih ada seorang menterinya namanya Abu Jahil. Dia berkata kepada Harun Ar-Rasyid, ya Tuan Raja, ya Baginda, saya punya usul. Bagaimana kalau saya mengusulkan ide saya kepada Tuan Raja? Tuan Raja menarik alis sedikit, usul apa kira-kira usulnya? Tapi Tuan Raja saat itu mengabulkan. Iya, apa ide kamu apa? Coba aku dengarkan. Lebih have fun ya enggak? Iya, have fun nih Raja, orang lagi mau senang-senang. Usulnya ini Abu Jahil, Tuan Raja, bagaimana kalau kita mengadakan perlombaan pada hari ini? Maksudnya perlombaan apa nih? Saya Abu Jahil berlomba dengan Abu Nawas untuk berburu. Apabila ada yang menang, akan mendapatkan sepundi uang emas. Dan apabila kalah, mendapat hukuman memandikan kuda dalam 1 bulan. Mandiin kuda, itu istana kudanya banyak. Emang pada saat itu kuda. Kalau sekarang mobil dah. Mobil nih, mobil presiden, menterinya segala macam. Wah, banyak dah di istana. Ini Tuan Raja pikir kalau dia berpikir Abu Jahil lombanya sama yang lain, mungkin Abu Nawas nggak tertarik. Ini Abu Nawas misalnya ini. Si rame nih. Abu Nawas dia tahu nih orang akalnya pinter nih. Dan Abu Jahil ya menurut nih Raja nih orangnya emang rada-rada ini nih miring-miring kayaknya dengki dikit gitu sama Abu Nawas. Dan juga sama orang-orang lain kayaknya emang kelihatannya begitu dah. Sensi aja nih. Kalau pejabat ini sih kayak siapa ya? Yang Romani dengki aja. Ya kita nggak boleh sebut itu ya. Ada tapi ya. Ada. Karena sama Abu Nawas, Raja berpikir kalau Abu Nawas menang, ya gue girang. Kalah gue girang. Abu Nawas tuh pikir deh. Gue kemarin kalah Abu Nawas. Jadi ada sedikit ancaman itu Raja. Kemarin gue kalah, gue udah bulan-bulan kemarin sama Abu Nawas. Sekarang kayaknya bahan kalah nih. Karena nih Abu Jahil orang kaya ya, dia punya anak buahnya dan dia emang sering berburu, udah ahli, manah tuh sering. Gape deh kalau orang Betawi bilang. Abu Nawas enggak. Nah kalau memang begitu kata Tuan Raja, panggil tuh Abu Nawas.
Datanglah Abu Nawas setelah dipanggil sama Hulu Balang ini, sama orang perintah dari raja. Datang Abu Nawas, ya Tuan Raja, hamba menghadap. Setelah didatang, Abu Jahil, yang tadi ente sebutin tuh, ente bilang itu sama Abu Nawas, biar dia paham. Baik Tuan Raja. Nah, pada saat itu Abu Jahil menerangkan nih tentang masalah perlombaan kepada Abu Nawas. Dia bilang, Abu Nawas, mari kita berlomba berdua ke hutan. Siapa yang lebih banyak hasil buruannya, maka itulah yang menang. Apabila yang menang akan mendapat 10 emas, dan bila kalah memandikan kuda-kuda yang ada di istana dalam 1 bulan. Begitu. Tuan Abu Nawas berpikir, wah, gua kejebak. Gua mau dikerjain nih. Kerjain nih. Waduh, dia berpikir karena spontan disuruh untuk berburu, dia nggak punya persiapan banyak dong. Nggak pernah. Orang mau nonton disuruh perlombaan, sedangkan dia udah tahu bahwa dia ahli mana dan punya buah banyak yang banyak disuruh. Siapa yang disuruh mau sama dia? Nah, Abu Nawas, siapa? Ada dua orang temennya yang setia itu. Iya, sering di warkop. Iya, yang sering nongol di warkop. Ada dia, paling dia gue suruh. Lain sama dia, nyuruhnya banyak orangnya. Dan orang-orang cerdas. Pikir Abu Nawas, kali ini gue nyerah deh. Buat apaan? Pesimis tuh. Tapi dia berpikir, ini masalah bukan hanya yang menang doang dapat hadiah. Yang kalah si kuda. Yang kalah Si kuda. mandiin kuda 1 bulan. Kan banyak. Sebulan lagi ya. Tapi dia berpikir keras, gue batalin deh. Ya, dia kalah deh. Dia saat dia ngomong mau batalin, Abu Jahil nih ketawanya nyanyi. Paham lo? Nyinyir itu. Ya, lihat dulu gaya Abu Nawas kayaknya pengen nolak. Ya. Nyinyir gimana sih nyinyir? Pada saat itu Abu Nawas berubah pikiran. Wah. Nggak kena nih kalau gue ngalah nih. Dia gentang sama Abu Nawas. Ya, Tuan Raja. Saya siap untuk bertanding pada siang ini. Gengsi juga ya. Iya, wah. Oguan juga ya. Wah, puan kata. Pada saat itu tuh Abu Jahil yang tadinya tertawa semeringah gitu, tiba-tiba dia Ngedangnya apa namanya? jiper. Pucat mukanya. Takut. Don deh. Kok jadi dia yang pede nih? Ini kata Abu Jahil. Ada apa nih kok dia bisa berubah pede begini? Sedangkan kemungkinan dia kalah lebih besar gitu. Ada apa sih? Apa ini? Wah, dia berpikir. Tapi dia berpikir kembali nih si Abu Jahil, dari lini mana lini sini kayaknya lu nggak mungkin lu ngalahin gue. Mikir lagi. Nggak mungkin, gede nanti. Ngecap dari mana gitu susah. Dia mau cak gimana nggak ada gede nanti. Kalau ngaji lu menang dah. Ada orang gede nanti doang kan ya, ini lu kagak ada sertanya gitu, gue nyenak gue banyak. Nggak pandang gue canggih, cakep segala macem. Berjalan deh, Tuan Raja menginstruksikan kepada para Hulu Balang segala macam untuk mempersiapkan semuanya nih. Dan mereka pukul gong untuk menentukan bahwa perburuan ini dimulai. Pukul dong. Gak tahu paham gong loh. Kalau sekarang ada perwitan, begitu, atau pistol emak dor buat mulai. Pada saat gong dipukul tuh, pasukan Abu Jahil nih menyentakkan kudanya, lari cepat, sehingga masyarakat, rakyat jelata dan para menteri, para penonton sekalian dia hadirin tepuk tangan. Wah, pokoknya meriah acara. Oh, mantap ya tuh. Asik deh pokoknya. Seru deh ya. Seru. Plak. Ngebulnya itu udah asik tuh. Udah itu gede, udah itu orang kaya deh. Kemudian
disusul dengan Abu Nawas nih yang jalan santai banget ya. Ya. Hah? Naik kuda juga, ada diikuti temennya 2 nih, bertiga sih udah ngomong, tadi kan ada 8. Nah, mau ilah Muhammad Rasulullah. Jalan biasa aja. Ini orang jalan terdiam, yang tadinya yang rame terdiam ya. Abu Nawas suruh mana ya? Orang yang banyak nonton yang bilang, ya nggak semangat amat bang. Umpamanya gitu. Ya, ada yang terdiam kesian Abu Nawas, ya mending kuda deh. Gitu deh. Tapi banyak juga loh teman-temannya Abu Jahil nih yang segala macam mentertawakan Abu Nawas. Oi, mau ngapain? Gitu banyak nih. Oh. Sehingga mereka semua hilang dari pandangan mata. Masuk ke hutan. Masuk hutan deh, mereka berburu deh. Cepat cerita nih, sore mereka nih Tuan Raja, panitia khususnya tamu-tamu rakyat jelata nih nunggu di alun-alun untuk melihat hasil buruannya bagaimana, siapa yang menang, siapa yang kalah, pengen tahu nih. Sehingga masyarakat yang tadi awalnya berangkat mau pemberangkatan itu pulangnya lebih banyak orang nih. Orang lebih, ada yang anak segala macam, ada tukang dagang, wah macam-macam deh. Tukang sosis nggak ada, belum ada tukang sosis, belum ada. Jagung tembak ada deh. Cepat cerita, ini masyarakat lagi asik nunggu, lagi berbincang-bincang, wah ini deh pada komen, gimana menurut lu? Siapa yang menang? Ya Abu Jahil lah. Wah, orang ngomong, belum tentu gimana? Kayak kagak tahu Abu Nawas aja. Abu Nawas kan akalnya ada aja. Ada ngomong gitu karena mereka tahu sedikitnya tentang Abu Nawas, sering di mana-mana ada akalnya gitu. Abu Nawas itu ada akalnya hal yang lain. Bukan masalah memburu. Kalau memburu mah Abu Jahil, dia kan sering. Oh, apa anak buahnya mananya jago, orang kaya. Juga ya. Macam-macam. Udah mulai kendor nih. Yang bilang benar benar ya juga ya. Temennya masa buru pakai akal ya. Iya. Panah dong. Pakai panah dia, nggak mungkin pakai akal loh. Tapi enggak, Abu Nawas bisa. Kalah loh. Tapi yang lain banyak kan begitu juga. Dikasih apa itu dia Abu Nawas. Akhirnya lagi asik-asik cerita nih, lagi pada komen, Tuan Raja lagi ada kopinya, minuman segala macam, nungguin dari kejauhan. Tiba-tiba suara kuda, ngebul. Tepuk tangan, semua tepuk tangan, wah, dia dari jauhan itu rombongan Abu Jahil. Abu Nawas kali, nggak mungkin kudanya banyak, lain. Brak, wah. Makin dekat, wah kelihatan hasil buruannya. Wah, nyampe dari kuda, parkir sedikit, dilihatin, wah hasil buruannya. Itu binatang ada yang masih hidup, ada yang masih goyang, ada yang masih hidup, ada yang patah atau kakinya, ada yang mati gitu. Wah banyak benar. Nyampe 14 ya. Nyampe. Ini rombongan si Abu Jahil. Turunin semuanya orang. Wah cerita dah. Wah banyak banget. Kalau kita mau ambil lagi masih banyak kan, waktunya aja nih. Wah cerita dah. Waktunya aja, enggak. Tapi kita yakin dengan segini udah signifikan ini, ya enggak? Cerita dah. Susah dah Abu Nawas kalau ngalahin. Terus nanya lagi, orang banyak nanya, Abu Jahil temen kami, bagaimana, di mana, rombongan mana? Oh di sono yang ini, yang waktu kita ke sono. Wah banyak ceritanya deh. Lagi asik cerita, Abu Nawas nyampe noh. Bertiga datang santai aja deh. Walhasil nyampe di sini. Orang terdiam. Yang tadi apalagi pada komen nih, diam ya. Mari di buruannya. Begini dong. Kata begini. Ada yang begini. Ya, Nawas ini. Gua kata apa ya? Begini. Kalau kata film apa namanya si Ronda begini jagoan gua.
kagak ada hasilnya. Iya bener. Kan siap terima hukuman mandiin kuda 1 bulan. Iya bener. Bener. Turun aja. Baik, kata kabar ya. Melawan. Baik, kabar turun aja. Baik, kamu gimana? Baik katanya. Ya, luar aja. Ditanya baik. Karena mereka udah pada sampai semua. Bagaimana? Apa sudah ada pengumuman? Kapan mau dilanjutkan nih pengumumannya? Oh iya siap. Ya saya menang. Kata Abu Jahil, lihat dong. Mana buruannya? Sedangkan saya, Banyak. coba lihat masyarakat. Tawain. Iya kata Tuan Raja. Tapi saya sebagai raja harus benar memimpin acara ini. Kita harus hitung. Ada juru hitungnya. Berapa jumlah yang dapat diburu oleh Jahil dan apa yang diburu oleh Abu Nawas. Iya saya banyak. Tuan Raja kan Abu Nawas gak ada artinya. Apa yang bukti itu Abu Nawas? Abu Nawas Sama sekali ke bawah tuh. bawa bambu, Heeh. bawa pedang, bawa perangkatan ini ya berburu. Enggak ada Ada hasil lah. ranjang buat kelinci, buat apa itu? Buruan ada kosong. Berapa tuh jahat? Ntar dulu, jangan nanya dulu. Ini dengerin dulu cerita. Akhirnya dipanggil nih sang juri nih, suruh hitung. Iya. Coba kamu hitung berapa hasil buruan Abu Jahil. Siap Tuan Raja. Setelah dihitung-hitung 30 ekor kelinci mati, 5 ekor yang hidup. Jadi 35 jumlahnya tuh kelinci. Banyak banget. Dan 4 ekor tupai. Tupai. Termasuk banyak itu. Jadi hampir 39 ya. Berburu segitu banyak. Pakai panah, kalau kita kali gampang pakai senapan angin. Kalau panah segitu udah termasuk canggih itu. Entah itu berapa orang kerjanya, para sendiri kita nggak tahu, urusan dia itu. Pokoknya kan anak buahnya dia pokoknya dapat 35 ekor kelinci, 4 ekor tupai. Tepuk tangan. Woi. Nah, ada lagi nih, mana? Berapa? Oh enggak, bukan. Ada, dia kata masih ada tuh, ternyata kagak. Benar segitu. Terus, bagaimana dengan Abu Nawas? Siap Tuan Raja. Wih, siapa itu? Tuan Raja menghampiri orang yang tadi ngitung itu kelinci dan juga menghampiri si Abu Jahil. Maka diambillah sepotong bambu nih, kurang lebih 1,5 meter lah itu bambu, didirikan di depan mereka tuh, ditutup sumpalnya, tutup bambu tuh disumpal sama Abu Nawas, dibuka dan ditumpahkannya tuh potongan bambu, dituangkan gitu bambu. Ternyata di situ banyak semut. Semut ribuan. Plok, kocok, walai, apa telur-telurnya di situ. Kotor loh. Ini si Abu Jahil bengong nih ngeliat. Hah? Ternyata pada saat itu juga ini Abu Jahil pucat pasi dan langsung pingsan. Dia udah memikirkan bagaimana capeknya memandikan kuda istana selama 1 bulan. Jadi pingsan. Jadi Abu Nawas, nah silakan hitunglah hasil buruan saya. Bukankah tidak ada perjanjian hewan apa yang akan diburu? Maka sekarang inilah hasil buruan saya. Itu tukang hitung, jurinya nih nggak ngitung lagi deh. Apa namanya kalau begini? Ya Allah. Saya bilang dia tepok jidat ceritanya ini yang akhirnya ini Abu Jahil pingsan, Abu Nawas memenangkan pertandingan itu dan raja juga membenarkan bahwa pemenangnya adalah Abu Nawas. Maka Abu Nawas mendapat sepundi uang emas dan Abu Jahil nih mandiin kuda selama 1 bulan. Orang
ternyata nih yang tadi berpihak Dukung ke Abu Abu Jahil, saking cerdasnya nih Abu Nawas, mereka takjub dengan akalnya dia tuh tidak susah payah tapi bisa menghasilkan kemenangan. Mereka bersorak gembira. Tapi yang lebih gembira lagi, pemandi kuda. Tukang kuda yang ada di sana tuh yang kemarin capek batu loh, kiranya alhamdulillah gua mandi. Nah, jadi ceritanya begitu. Jadi Yang tadi yang ngebelain Abu Nawas bener, yang di Salem dulu ya itu dia girang banget itu. Pokoknya yang menertawakan yang membela Abu Nawas juga girang. Mereka tertawa, bersyukur. Tapi yang lebih bersyukur lagi tukang mandiin kuda yang jumlahnya puluhan orang yang tiap hari mandiin kuda. Dia yang lebih girang karena pekerjaannya itu diwakili dengan Abu Jahil. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, kita jangan sombong dengan kemampuan kita mengecilkan sesuatu orang yang dianggap remeh. Tapi Allah kalau mau kehendak mau menaikkan derajat orang dengan cara apapun bisa. Demikian cerita Abu Nawas singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.